Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di dapur Mama Eri. Di video kali ini saya mau membagikan ide jualan. Ini masih tentang roti. Kali ini saya membuat roti sosis. Nah, ini satu picisnya bisa dijual dengan harga Rp7.000. Nah, bisa teman-teman lihat, ini rotinya cantik banget ya. Ini selain untuk ide jualan, ini sangat cocok untuk isian snack box ya. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara buatnya, tonton video sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, saya pakai cakra kembar. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan, 1 buah kuning telur, 125 ml air dingin dari kulkas. Kalau teman-teman mau pakai susu cair itu juga boleh, silahkan. Selanjutnya ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Agar lebih mudah, ini mau saya lanjutkan mengaduk menggunakan tangan. Ini tangan saya sudah bersih ya. Kita aduk sampai semua bahan menggumpal menjadi satu. Nah, ini adonannya sudah menggumpal menjadi satu. Selanjutnya kita tambahkan 25 gram margarin dan setengah sendok teh garam. Saya juga menambahkan setengah sendok teh SP. Kalau teman-teman tidak mau pakai SP bisa menggunakan setengah sendok teh Bread Improver ya. Selanjutnya ini kita aduk kembali sampai margarin tercampur rata. Kemudian ini kita lanjutkan dengan menggunakan mixer. Ini saya menggunakan mixer dengan kecepatan paling tinggi ya. Kita mixer sampai adonan menjadi kalis elastis. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Setelah dimixer kurang lebih selama 10 menit, kemudian kita matikan mixer. Dan kita cek kekalisan adonan. Ambil sedikit adonan kemudian kita bentangkan. Apabila adonan tidak mudah sobek, tandanya adonan sudah kalis elastis ya. Selanjutnya bulatkan adonan. Tutup menggunakan plastik atau kain bersih dan istirahatkan adonan kurang lebih selama 45-60 menit atau bisa disesuaikan dengan suhu udara di daerah masing-masing ya. Nah, ini sudah saya istirahatkan kurang lebih selama 45 menit, adonan sudah mengembang. Selanjutnya kita kempiskan adonan. Siapkan alas kerja. Kemudian adonan kita uleni sebentar. Ini kita ulen kurang lebih selama 30 detik. Ini bertujuan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam adonan ya. Selanjutnya ini langsung kita bagi menjadi 8 bagian. Ini bila ditimbang beratnya kurang lebih seberat 60 gram ya. Kemudian bulatkan adonan. Usahakan permukaan adonan halus dan mulus ya. Lakukan sampai semua selesai. Untuk bahan pelengkap dan toppingnya, di sini saya sudah menyiapkan sosis, saus sambal, oregano, potongan daun seledri, dan keju yang sudah saya parut ya.
Nah, nanti saya juga menggunakan saus sambal dan mayones di atasnya. Dan untuk cupnya saya memakai cup seperti ini. Ini tidak perlu dioles margarin ya. Kemudian ambil adonan yang pertama kali kita bulatkan. Dan ini langsung kita pipihkan. Kita pipihkan sesuai ukuran sosis yang akan kita gunakan ya. Oke, selanjutnya kita letakkan sosis di atas adonan, kemudian kita gulung. Ini sambil dirapikan bagian pinggirnya. Dan untuk sambungannya ini kita cubit-cubit ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, selanjutnya adonan kita potong. Ini saya potong menggunakan scraper. Nah, ini kita potong menjadi 6 bagian. Dan langsung kita tata ke dalam cup ya. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lakukan lagi, ambil adonan yang kedua, kemudian kita pipihkan. Kemudian letakkan sosis di atas adonan. Dan kita gulung sambil kita rapikan bagian pinggirnya. Dan untuk ujung adonan ini kita cubit-cubit seperti ini. Kemudian potong adonan menjadi 6 bagian. Dan langsung kita tata ke dalam cup ya. Oke, lakukan sampai semua adonan habis. Nah, ini sudah selesai saya bentuk semua. Selanjutnya adonan kita istirahatkan lagi kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat ya. Nah, ini sudah saya istirahatkan kurang lebih selama 30 menit, adonan sudah mengembang. Selanjutnya ini kita oles menggunakan saus sambal. Kalau teman-teman tidak suka saus sambal bisa menggunakan saus tomat ya. Nah, ini kita oles ke seluruh permukaan adonan. Kemudian kita beri taburan oregano secukupnya. Tambahkan juga irisan daun seledri. Ini opsional ya, ini saya tambahkan agar warnanya lebih cantik, lebih segar. Kemudian tambahkan juga keju parut. Dan yang terakhir kita beri saus sambal dan mayones ya. Mohon maaf kemarin saat memberikan saus sambal ini tidak terekam ya. Nah, kita berikan saus sambal dan mayones seperti ini. Dan ini siap di oven ya. Sebelumnya oven sudah saya panaskan selama 10 menit. Kemudian letakkan adonan di rak paling bawah. Panggang di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah. Kita panggang selama 15-20 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah jalan 12 menit, kemudian kita pindah posisi loyang. Ini kita putar. Ini bertujuan agar rotinya matang merata ya. Setelah di oven selama 20 menit, ini rotinya sudah matang. Ini bisa langsung kita angkat ya.
dan biarkan sampai benar-benar dingin, baru bisa kita bungkus menggunakan plastik ya. Oke, sekian resep dari saya, silahkan dicoba di rumah. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya. Assalamualaikum.